Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proposal usaha kami yang bernama Doyan Jajan. Sebelumnya saya Muhammad Rafli Ulinuha, NPM 2018-01500031, ingin memaparkan bab 1 dari proposal kami, yaitu latar belakang mengapa kami mendirikan usaha ini, yaitu Doyan Jajan. Latar belakangnya adalah makanan merupakan suatu kebutuhan yang wajib bagi manusia. Makanan sendiri ada beberapa jenis, yaitu makanan produk dan makanan ringan. Salah satu makanan ringan yang cukup digemari di kalangan masyarakat. Doyan Jajan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kuliner yang berupa makanan. Kami membuat makanan berupa nasi kulit crispy. Makanan yang kami buat ini makanan yang siap saji dan praktis oleh mereka yang sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Selain mudah dikonsumsi di mana saja, mengkonsumsi nasi kulit crispy ini juga sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Kita juga menggunakan tepung yang berkualitas bagus dengan rempah-rempah terbaik. Rasakan sensasi makanan bagian tergurih dari ayam yaitu kulit ayam. Nasi kulit crispy terbuat dari kulit ayam segar dan berkualitas yang sudah dicuci bersih dengan kualitas yang terbaik. Dibuat dengan proses penggorengan dengan rasanya yang sangat enak, crispy dan renyah. Harganya yang ditetapkan cukup terjangkau oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi dari usaha kami ini. Yang pertama, visi dari usaha kami ini adalah menciptakan UMKM baru yang mampu bersaing dengan UMKM lainnya. Kedua adalah menginovasikan bahan makanan kulit ayam menjadi varian menu yang menarik dan memiliki rasa enak dan lezat. Yang ketiga, menciptakan produk makanan dari bahan kulit ayam yang bisa dikonsumsi semua masyarakat Indonesia. Yang keempat, menciptakan makanan yang kaya gizi dengan harga yang terjangkau agar dapat dinikmati oleh semua kalangan. Selanjutnya, saya akan membacakan misi yang akan kita lakukan pada usaha kami, yaitu pertama, menyediakan makanan yang terjangkau namun dengan kualitas yang baik. Yang kedua, berinovasi dalam membuat makanan yang bergizi dan sesuai dengan keinginan konsumen tanpa mengesampingkan kualitas. Yang ketiga, memberikan kemudahan kepada para pelanggan dengan metode penjualan kami, yaitu dengan via offline dan online. Dan yang terakhir adalah membangun semangat berwirausaha untuk masyarakat lain. Selanjutnya adalah rencana 1-5 tahun ke depan pada usaha kami, yaitu target utama kami untuk saat ini adalah bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan dikenal oleh masyarakat, serta rencana kedepannya usaha kami akan bisa membuka cabang di beberapa daerah. Selain itu, kami juga akan memperbaiki dan memperluas fasilitas-fasilitas di toko offline kami dan juga memperbaiki kualitas di toko online kami, yaitu dari segi pelayanannya, kemasannya, dan lain-lain. Dengan tujuan agar pelanggan lebih nyaman untuk makan di tempat dan pelanggan setia kami di daerah lain bisa merasakan kelezatan menu masakan kami ini. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Sespa dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah teman saya sampaikan. Di sini saya akan mempresentasikan bagian dari bab 2 proposal kami, yaitu bagian A, analisis produk. Untuk saat ini kami berfokus untuk menjual satu varian menu, yaitu varian nasi kulit. Alasan kami berfokus satu varian menu terlebih dahulu adalah agar kami bisa maksimal dalam segi rasa dan kualitas makanan yang kami buat. Namun untuk kedepannya kami akan mengembangkan berbagai varian produk yang kami jual. Kami akan menjual berbagai jajanan yang menjadi favorit anak-anak muda saat ini, seperti pisang nugget, corn dog, dan lain-lain. Berikut ini adalah daftar varian menu nasi kulit kami beserta harganya. Yang pertama itu ada nasi kulit original, terdiri dari nasi liwet, kulit crispy, dan sambal dengan harga Rp8.000 per porsi. Lalu yang kedua ada nasi kulit double. Nasi kulit double ini terdiri dari nasi liwet, 2 porsi kulit
kulit crispy dan sambal dengan harga 12.000 per porsi. Lalu yang ketiga ada nasi kulit telur ceplok. Nasi kulit ini terdiri dari nasi liwet, kulit crispy, telur ceplok beserta sambal dengan harga 16.000 per porsi. Kami menghidangkan menu kami menggunakan food packaging dengan kualitas baik. Untuk kualitas produk yang kami tawarkan, kami sangat mementingkan bahan-bahan yang akan kami jual. Kami mempunyai langganan bahan-bahan yang kualitasnya terjamin fresh hingga 100%, sehingga pelanggan tidak usah khawatir dengan kualitas produk kami. Lalu bahan-bahan yang kami gunakan dalam membuat nasi kulit crispy ini adalah: yang pertama itu ada bahan untuk kulit crispy. Yang pertama ada kulit ayam per 600 gram, lalu yang kedua ada telur sesuai dengan kebutuhan, lalu yang ketiga ada bumbu ungkep instan 2 saset, lalu yang keempat ada tepung terigu per 500 gram, lalu yang kelima ada tepung maizena 100 gram, yang keenam ada kaldu jamur instan per 2 sendok makan, yang ketujuh ada garam per 2 sendok teh, lalu ada penyedap rasa per 2 sendok teh, lalu ada lada per 2 sendok teh, lalu ada air secukupnya, dan minyak goreng atau per 1 liter. Nah, untuk bahan nasi liwetnya itu sendiri, kami menggunakan beras 1 liter, lalu ada serai per 1 batang, dan daun salam per 2 lembar. Lalu ada untuk bahan sambalnya itu ada cabai setengah kilo, lalu ada bawang merah 6 siung, bawang putih 6 siung, tomat 3 buah, dan juga garam secukupnya. Lalu untuk kemasan, kami menggunakan kemasan tempat kardus yang sesuai untuk makanan, lalu ada sendok plastik dan plastik pembungkusnya. Dan selanjutnya itu ada alat yang kami gunakan dalam pembuatan proses nasi kulit ini. Yang pertama ada kompor, lalu ada wajan, wadah, spatula, sendok, saringan, dan cobek. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tifalda Afgedara. Saya di sini akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu cara pembuatan kulit crispy. Yang pertama, cuci bersih kulit ayam dan pisahkan dari lemaknya yang menempel pada kulit ayam. Tujuannya ini agar kulit ayamnya itu bisa crispy dan tahan lama. Lalu yang kedua, kulit selesai dicuci, lalu tuangkan 2 saset bumbu penyedap atau bumbu instan dan ratakan bumbu hingga semua kulit ini terkena bumbu semuanya. Lalu yang ketiga, setelah dibumbui maka air ayam ini didiamkan di freezer selama 30 menit agar bumbu meresap jadi merata gitu. Terus lalu membuat tepung kering untuk dibalurkan ke kulit ayam, yaitu tuangkan 500 gram tepung terigu, 100 gram tepung maizena, 2 sendok makan kaldu jamur, dan juga 2 sendok teh garam, lalu 2 sendok teh penyedap rasa, 2 sendok teh lada. Untuk semuanya itu diaduk hingga rata. Lalu jika kulit ayam ini telah dimarinasi selama 30 menit, lalu masukkanlah kulit ayam ke tepung dan ayak sedikit biar nantinya tuh tidak terlalu banyak tepung yang masuk ke dalam minyak itu. Terus setelah itu panaskan wajan yang berisi minyak dengan api besar, lalu masukkan kulit ayam yang telah ditepungi di dalam minyak yang telah dipanaskan. Lalu jika kulit sudah terlihat sedikit kering dan crispy, maka kecilkan api dan tunggu kulit tersebut hingga matang dan siap diangkat lalu ditiriskan. Lalu goreng telur dengan minyak yang berbeda. Selanjutnya cara pembuatan nasi liwet. Yang pertama itu cuci beras hingga bersih, lalu tambahkan air secukupnya dan masukkan ke dalam rice cooker. Lalu geprek batang sereh, lalu masukkan ke dalam rice cooker itu. Lalu yang ketiga, tambahkan 2 lembar daun salam dan masukkan ke rice cooker. Tunggu nasi hingga matang. Lalu sekarang cara pembuatan sambal. Yang pertama, siapkan cobek, lalu ulek cabai secara perlahan dan tambahkan bawang merah serta bawang putih dan tomat. Beri garam secukupnya. Jika sudah halus, sambal sudah siap. Lalu sekarang ada bagian B, analisa marketing. Promosi yang telah digunakan dalam memasarkan produk yang kami jual ini adalah dengan cara offline dan juga online. Untuk offline, kami membuka booth di daerah sekitar rumah kami dengan mempertimbangkan kestrategisan tempat dan ada atau tidak adanya pesaing kami yang ada di daerah tersebut.
Lalu untuk saat ini kami membuka di wilayah Kalisari, Jalan Lestari. Alasannya itu kami memilih lokasi tersebut karena kami melihat lokasi tersebut cukup strategis dan terjangkau, dan daerah tempat tinggal kami juga cukup dekat sehingga kami dapat mengontrol dengan baik. Terus sedangkan untuk online, kami memanfaatkan relasi yang kami punya dan teknologi yang ada. Kami membuat konten-konten dan promo-promo yang menarik di sosial media kami seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan juga lain sebagainya. Kami juga memanfaatkan relasi kita untuk membantu memasarkan produk yang kami jual agar bisa cepat dikenal oleh banyak orang. Dan kami juga sering mengadakan promo di toko offline kami dengan menawarkan promo yang menarik dan membuat pelanggan tertarik untuk membeli produk kami. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Jana akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai analisis manajemen. Nah, dalam perusahaan kami yang beranggotakan 6 orang ini, setiap orang mempunyai job desk khususnya masing-masing. Namun, karena usaha kami bersifat UMKM, oleh karena itu semua anggota merangkap menjadi karyawan. Berikut ini adalah susunan manajemen dari perusahaan kami. Yang pertama itu manajer atau pendiri usaha, yang kedua ada administrasi, yang ketiga keuangan, 4 produksi, 5 pemasaran, dan ke-6 personalia. Nah, berikut ini adalah tugas dan wewenang dari setiap divisi. Tugas dan wewenang manajer yaitu ada tugas menyusun rencana kegiatan bidang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagaimana pedoman dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. Yang ketiga, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan yang belum dilaksanakan. Yang keempat, menyusun dan menetapkan kebijakan pemberdayaan dan pertumbuhan iklim usaha bagi UMKM yang meliputi pendanaan, penyediaan sumber dana, tata cara, dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, atau perlindungan usaha, prasarana, dan informasi. Kemudian ada wewenang dari manajer antara lain memberhentikan karyawan apabila performanya tidak bagus. Yang kedua, mengangkat jabatan karyawan apabila performanya bagus. Berikutnya ada tugas dan wewenang bagian administrasi. Bagian administrasi mempunyai tugas sebagai berikut, yaitu membantu pengelolaan uang hasil usaha, memantau biaya pengeluaran, membantu penyusunan anggaran. Dan wewenang bagian administrasi adalah sebagai berikut: menggunakan semua sarana dan prasarana yang ada bagi demi keefektivitas dan efisiensi kerja serta pelayanan. Kemudian ada tugas dan wewenang bagian keuangan. Tugas bagian keuangan antara lain mencatat cash flow perusahaan, melakukan pengaturan administrasi keuangan restoran, menyusun dan membuat laporan perpajakan, melakukan pengecekan rekap gaji karyawan. Dan wewenang bagian keuangan antara lain menggunakan sarana dan prasarana yang ada bagi efektivitas dan efisiensi kerja serta pelayanan. Tugas dan wewenang bagian produksi. Tugas bagian produksi antara lain adalah memastikan bahan-bahan mempunyai kualitas baik, membuat menu yang enak, menjaga kualitas menu, dan keempat, membuat inovasi menu baru. Lalu wewenang bagian produksi antara lain menggunakan semua sarana dan prasarana yang ada bagi demi keefektivitas dan efisiensi kerja serta pelayanan. Lalu ada tugas dan wewenang bagian pemasaran. Tugas bagian pemasaran antara lain mendatangkan sebanyak-banyaknya pelanggan untuk membeli makanan kami. Yang kedua, memaksimalkan penjualan. Yang ketiga, membuat promo-promo menarik. Lalu wewenang bagian pemasaran antara lain diperkenalkannya membuat promo-promo menarik. Dan 2, menggunakan semua sarana dan prasarana yang ada bagi demi efektivitas dan efisiensi kerja serta pelayanan. Lalu tugas dan wewenang bagian personalia. Yang pertama ada tugasnya, yaitu memastikan ketersediaan SDM. 2, membangun budaya kerja karyawan dan prinsip yang baik dan efektivitas. Dan wewenang bagian personalia antara lain menggunakan semua sarana dan prasarana yang ada demi keefektivitas dan efisiensi kerja serta pelayanan, lalu menilai kinerja dari karyawan. Sekian presentasi dari saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang berikutnya analisis keuangan. Sebelum saya mempresentasikannya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Petrus Olabayon, NPM 2017 015 79023. Yang berikutnya analisis keuangan.
Hal yang paling krusial dalam pembuatan proposal usaha adalah penjelasan pada aspek keuangan, karena perhitungan yang cermat dan analisa yang tepat takkan menentukan kelayakan usaha yang akan dijalankan. Pembahasan analisa keuangan meliputi yang pertama biaya operasional. Yang pertama kulit ayam. Harganya 11.500 per 5 kg. Telur 25.000 per 1 kilo. Bumbu ungkit instan 20 per 2 saket. Tepung terigu 20 per 2 kilo. Tepung maizena 20 per 2 bungkus. Kaldu jamur instan 10 per 2 saket. Garam 2.000 per bungkus. Penyedap rasa 5.000 per 5 bungkus. Minyak goreng 50 per 4 liter. Beras 55 per 5 liter. Serai 4.000 per 4 batang. Daun salam 4.000 per 4 lembar. Cabai 45 per 5 kilo. Bawang merah 12.000 per 1 per 2 kilo. Bawang putih 15 per 1/2 kilo. Tomat 10.000 per 6 buah. Tempat kardus 30 per 60 lembar. Sendok plastik 25 per 60 pik. Plastik pembungkus 10.000 per 100 pik. Jadi jumlah keseluruhannya 482.000. Yang berikut yang ke B adalah analisis keuangan. Pada tanggal 1 Juni 21, nama produk nasi kulit original plus sambal, harga beli 8.000. Harga jual 12.000. Stok awal 9.000. Terjual 9. Stok akhir kosong. Kas masuk 10.800. Profit 36.000. Nasi kulit double plus sambal dengan harga beli 10.000. Harga jual 15.000. Stok awal 3, terjual 3. Stok akhir kosong. Kas masuk 54.000. Profit 15.000. Nasi kulit plus telur ceplok plus sambal. Harga beli 12.000. Harga jual 18.000. Stok awal 3, terjual 3. Stok akhir kosong. Kas masuk 54.000. Profit 18.000. Pada tanggal 7 Juni 21, nasi kulit original plus sambal. Harga beli 8.000. Harga jual 12.000. Stok awal 6, terjual 6. Stok akhir kosong. Kas masuk 72.000. Profit 24.000. Nasi kulit double plus sambal. Harga beli 10.000. Harga jual 15.000. Stok awal 4, terjual 4. Stok akhir kosong. Kas masuk 60.000. Profit 20.000. Pada tanggal 16 Juni 2021, nasi kulit original plus sambal. Harga beli 8.000. Harga jual 12.000. Stok awal 5, terjual 5. Stok akhir kosong. Kas masuk 60.000. Profit 20.000. Nasi kulit plus telur ceplok sambal. Harga beli 12.000. Harga jual 18.000. Stok awal
2 terjual 2 stok akhir kosong, kas masuk 60.000, profit 20.000. Pada tanggal 22 Juni 21, nasi kulit original plus sambal 8.000, harga jual 12.000, stok awal 5, terjual 5, stok akhir 0, kas masuk 60.000, profit 20.000. Nasi kulit plus telur ceplok sambal 12.000, harga jual 18.000, stok awal 2, terjual 2, stok akhir kosong, harga masuk 36.000, profit 12.000. Pada tanggal 30 Juni 21, nasi kulit original plus sambal, harga beli 10.000, harga jual 18.000, stok awal 3, stok awal 5, terjual 5, stok akhir kosong, kas masuk 72.000, profit 25.000. Nasi kulit plus telur ceplok plus sambal, harga beli dengan sekitar 12.000, harga jual 18.000, stok awal 5, terjual 5, stok akhir kosong, kas masuk 60.000, profit 20.000. Jadi jumlah keseluruhannya harga beli sekitar 15.000, 150.000, harga jual sekitar 225.000, stok awal 60, terjual 60, stok akhir kosong, kas masuk 864.000, profit 28.800.000. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari tabel di atas, model awal per harga beli dari usaha kami yaitu sebesar 150.000 dan kami mendapatkan keuntungan sebesar 288.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurika Nurananda, NPM 2018-015-0091. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu ada bab 3. Yang pertama ada sistem kerjasama yang ditawarkan. Sistem kerjasama yang akan kami lakukan untuk saat ini yaitu menawarkan produk kami kepada teman-teman terdekat dan lingkungan sekitar. Lalu kami akan mengadakan promosi melalui media sosial seperti Instagram,
Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Kami menjual produk kami secara pre-order dan mengantarkannya langsung kepada tempat yang memesan produk kami, tapi tidak jarang juga pembeli langsung mengambil ke tempat produksi produk kami, yaitu nasi kulit doyan jajan. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan proposal yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwa kemajuan usaha dimanapun itu tidak lepas dari faktor kreativitas dari seseorang kewirausaha. Modal untuk memulai usaha ini tidak terlalu besar, harganya pun terjangkau untuk semua kalangan. Makanan yang kami jual ini tidak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Komposisi bahan makanan kami ini pun fresh dan selalu baru. Dengan melaksanakan kegiatan ini, kami dapat belajar banyak tentang bagaimana berwirausaha untuk kedepannya. Yang selanjutnya ada penutup. Dalam membuat usaha ini, kami senantiasa belajar menjadi seorang wirausaha yang baik sejak dini. Kami akan terus mencoba memperbaiki kualitas khususnya dalam kegiatan berwirausaha agar kami bisa mencapai target seperti yang kami inginkan, maupun menggapai kehidupan di masa yang akan datang, yaitu menjadi seorang usaha yang profesional dan sukses. Saran dan kritik. Yang pertama, pikirkan matang-matang usaha apa yang hendak akan dijalankan. Yang kedua, berani mengambil resiko. Yang ketiga, bersikap ramah kepada konsumen. Yang keempat, kreasikan usaha yang dibuat agar dapat menarik konsumen. Yang kelima, menjaga kualitas produk yang dijual. Sekian presentasi dari kelompok kami yang bisa dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.